Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Izin menghadiri Taruna 34 Teknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Jurusan Keimigrasian. Nama Andi Muhammad Heriologa, Andarte 292.2023.1.01 Prodi Hukum Keimigrasian. Izin Pak, izin pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang desain penelitian saya terkait efektivitas tim ORA dalam pengawasan orang asing yang menyalahgunakan dokumen kependudukan Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TP Makassar. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Indonesia sebagai negara strategis di Asia Tenggara dengan luas 7,81 juta kilometer menjadi tujuan utama mobilitas manusia di lintas negara. Peningkatan arus masuk orang asing membawa konsekuensi terhadap aspek pengawasan keimigrasian. Berikut datanya pada bulan Januari sampai November di tahun 2024, kunjungan wisatawan mancanegara itu ada 12,66 juta orang, naik 20,7% dari tahun 2023. Berikutnya 133.979 tenaga kerja asing per September 2024, naik 83,4% dari tahun 2023. Dan juga wilayah kerja KNM Makassar itu ada di 10 kabupaten plus 1 kota. Cakupan pengawasannya lumayan luas. Berikutnya studi Dasolen dan Dasen. Dasolennya yang pertama, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Keimigrasian mencakup pengawasan lalu lintas orang dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian yang berbunyi Menteri membentuk tim ORA dari badan atau instansi pemerintah terkait baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, Permen Imigrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang tim ORA bertugas mengumpulkan data, bertukar informasi dan memberikan saran pengawasan. Selanjutnya, Dasen. Yang pertama, ditemukan kasus orang asing yang memiliki KTP, KK, hingga akta kelahiran Indonesia secara ilegal. Yang kedua, koordinasi antar instansi dalam tim ORA masih lemah karena ego sektoral. Yang ketiga, sistem data kependudukan belum terintegrasi dengan sistem informasi keimigrasian. Dan juga wilayah kerja luas 10 kabupaten dan 1 kota tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada di lapangan. Berikut urgensi masalahnya. Kepemilikan dokumen kependudukan oleh orang secara ilegal merupakan persoalan krusial yang menyentuh 3 aspek fundamental. Berikut menurut saya ada 3, yaitu yang pertama, kedaulatan negara. Di sini dokumen kependudukan atau KTP merupakan bukti sah kewarganegaraan yang memberikan hak-hak fundamental. Kepemilikan ilegal oleh WNA melanggar kedaulatan administrasi kependudukan Indonesia. Yang kedua, di dalam keamanan nasional. WNA yang menyamar sebagai WNI sangat sulit terpantau aparat keamanan dan berpotensi melakukan kejahatan transnasional seperti pencucian uang, penyelundupan manusia hingga terorisme. Yang ketiga, dari segi penegakan hukum. Pada tahun 2024, Ditjen Imigrasi melakukan tindakan penetrasi atau TK terhadap 2041 WNA, naik 75,19% dari tahun 2023. Deportasi mencapai 1.503 orang, naik 135,21%, menunjukkan tren pelanggaran yang meningkat tajam. Dampak penyalahgunaan dokumen kependudukan ini ada 3. Yang pertama, dari aspek ekonomi. WNA dengan KTP palsu dapat menguasai aset berupa tanah, properti, dan membuka usaha atas nama pribadi. Hal ini secara hukum dilarang bagi WNA dan merugikan kepentingan ekonomi WNI. Dari segi aspek sosial, keberadaan WNA yang menyamar sebagai WNI menimbulkan keresahan di masyarakat dan merusak tatanan administrasi kependudukan yang telah dibangun oleh negara. Yang ketiga, dari aspek hukum, menunjukkan celah dalam sistem administrasi dan pengawasan, termasuk potensi keterlibatan oknum aparat dalam memfasilitasi pembuatan dokumen palsu. Respon pemerintah,
yaitu Dirjen Dukcapil telah meminta masyarakat tidak memfasilitasi pengurusan dokumen. Dirjen Dukcapil tengah mengembangkan teknologi verifikasi rekognisi wajah untuk mendeteksi mana yang berniat membuat TPWNI. Research Gap. Terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif yang sudah cukup komprehensif dengan kondisi di lapangan yang masih menunjukkan berbagai permasalahan. Dan penelitian terdahulu, yang pertama, mengkaji peran Timpora dalam pengawasan orang asing secara umum. Yang kedua, membahas penegakan hukum terhadap pengurus dokumen keimigrasian. Yang ketiga, tidak menyentuh aspek pemilikan dokumen kebinekaan WNA. Fokusnya juga di luar Makassar, seperti di Kalianda, Bantar Lampung. Nah, penelitian ini di sini saya lebih mengkaji pada efektivitas Timpora terhadap WNA pemilikan dokumen kependudukan Indonesia. Yang kedua, permasalahan ini cukup krusial antara hukum migrasi dan hukum administrasi kependudukan. Ketiga, peningkatan pengawasan lintas sektor yang terpadu dan juga lokusnya berada di Kanim kelas 1 khusus TPI Makassar. Penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk mengkaji keadaan Timpor serta merumuskan upaya guna meminimalisir praktik kepemilikan dokumen kependudukan Indonesia oleh orang asing di wilayah kerja Kanim kelas 1 khusus TPI Makassar. Jadi saya mengambil topik ini karena menurut saya di Kanimsus Makassar ini terdapat banyak permasalahan ataupun kendala terkait dokumen kependudukan dan juga banyaknya aduan dari masyarakat yang merasa WNA di sekitar Makassar ini cukup merugikan mereka, seperti mereka cukup gampang untuk membeli tanah ataupun menguasai aset-aset properti di sekitar kantor di sekitar wilayah Makassar. Jadi menurut mereka ini cukup merugikan mereka semua karena WNA ini cukup bebas untuk bisa menguasai banyak barang ataupun tanah yang bukan merugikan hak mereka. Jadi mengapa saya mengambil itu skripsi ini permasalahan karena banyaknya aduan dari masyarakat di sekitar wilayah Makassar, sehingga saya tertarik untuk mengambil masalah ini. Terus yang berikutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi Timpora dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing yang menyalahgunakan dokumen kependudukan Indonesia di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Makassar. Yang kedua, bagaimana upaya atau cara Timpora untuk mengatasi penyalahgunaan dokumen kependudukan Indonesia oleh orang asing di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Makassar. Menurut saya, di dugaan awal saya itu, yang pertama, faktor kendala, lemahnya koordinasi antar instansi dalam Timpora. Yang kedua, keterbatasan SDM di bidang intelijen keimigrasian. Yang ketiga, sistem data kependudukan belum terintegrasi dengan baik. Yang keempat, wilayah kerja luas tidak sebanding dengan personil yang ada. Upaya yang bisa dilakukan, yang pertama, penguatan sinergi lintas instansi Kanim ke Dukcapil. Yang kedua, integrasi sistem basis data kependudukan dan keimigrasian. Yang ketiga, peningkatan kapasitas sistem Timpora. Yang keempat, pembentukan desa bidang imigrasi dan teknologi biometrik. Metode penelitian yang saya terapkan di sini yaitu hukum normatif atau social legal research. Tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga meneliti implementasinya di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan analisis kesenjangan antara dasolen dan desain untuk memperoleh gambaran utuh tentang efektivitas Timpora. Data penelitian, data primer, dengan cara saya melakukan wawancara kepada Kabit Intelijen dan Penindakan di Makassar, anggota Timpora seperti Dukcapil, Polri, TNI, Kesbangpol, Disnaker, dan pejabat imigrasi bidang pengawasan. Untuk data sekunder terdapat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017, serta buku jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu. Teori yang saya gunakan ada dua, yaitu teori efektivitas hukum dari Surjono Sukanto, yang
Yang pertama itu faktor hukum undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, yang kelima faktor kebudayaan, kedua faktor pengawasan. Nah, dari George Terry, pengawasan menurut dia adalah proses untuk menentukan standar yang harus dicapai, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana. Yang pertama standar apa yang harus dicapai, yang kedua pelaksanaan apa yang sedang dilakukan, yang ketiga evaluasi dan perbaikan. Temuan penelitian ini atau seperti penelitian ini mengkaji efektivitas tim force secara spesifik terhadap orang asing yang memiliki kependudukan Indonesia, berbeda dari penelitian sebelumnya hanya membahas pengawasan orang asing secara umum. Pertama, identifikasi kendala. Kendala spesifik tim Polri Makassar yaitu kurangnya koordinasi, teknologi, SDM, dan kurangnya regulasi dalam mendeteksi WNA pemegang dokumen kependudukan Indonesia. Yang kedua, model pengawasan terpadu. Rekomendasi model yang menghubungkan sistem data keimigrasian dengan sistem administrasi kependudukan sebagai upaya preventif dan represif. Yang ketiga, inovasi mekanisme. Konsep koordinasi tempura yang melibatkan desa bina imigrasi dan pemanfaatan teknologi verifikasi identitas berbasis biometrik. Yang terakhir, kehasilan penelitian. Di sini saya mengambil dari kakak dari AIM 24, yaitu Kak Resita Rahmat yang lokusnya berada di Kanim kelas 26 TP Kalianda. Nah, dia itu di deskripsinya berfokus pada pengawasan secara umum. Metode yang dia gunakan yaitu normatif empiris dengan 3 faktor Sukanto. Yang menjadi pembeda di deskripsinya dia tidak membahas penyalahgunaan dokumen kependudukan. Terus yang kedua, Mita Priana, AIM angkatan 23, dia sama lokusnya di Bandar Lampung, cuma dia berada di Kanim kelas 1. Dia deskripsi tema topik yang diangkat yaitu optimalisasi tugas tim pos secara umum. Metode ini pakai normatif empiris dengan 3 faktor Sukanto, sama dia juga tidak membahas penyalahgunaan dokumen kependudukan. Nah, untuk penelitian saya berada di Kanim kelas 1 khusus TP Makassar, fokusnya terkait efektivitas tempora terhadap penyalahgunaan dokumen kependudukan. Metode yang saya gunakan yaitu empiris, sosio-legal, 5 faktor Sukanto plus teori pengawasan Terry dari George Terry tadi. Dan pembedaannya yang paling spesifik itu pada irisan hukum keimigrasian dan administrasi kependudukan. Jadi kesimpulan dari presentasi saya yaitu masalah utama dari permasalahan saya angkat dari skripsi ini yaitu banyaknya aduan dari masyarakat terkait WNA yang mudah atau bisa dikatakan mereka dengan gampang mendapatkan dokumen-dokumen, terutama dokumen kependudukan Indonesia, sehingga mereka resah karena mereka bisa membeli tanah secara ilegal di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Makassar. Jadi mereka adukan ke kantor imigrasi agar masalah ini bisa diatasi segera mungkin. Jadi saya mengambil permasalahan ini karena menarik, dan juga saya ingin memberikan saran kepada Timpora khususnya untuk bisa seenggaknya bisa mengurangi masalah tersebut. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.